semuanya, selamat datang di podcast Cerita Mereka. Sebelumnya kenalin nih, aku Lulu. Dan di sini aku nggak sendirian lagi, aku bersama Merlin. Halo Merlin. Halo Lulu. Apa kabar nih Merlin? Baik-baik atau tidak baik-baik aja nih sekarang? Alhamdulillah baik dong. Alhamdulillah ya. Nah Merlin, di sini kita akan menceritakan nih Merlin tentang pengalaman hidup dan berjuang dengan masalah kesehatan mental. Nah, mungkin langsung ke pertanyaan pertama ya Merlin, tentang diri kamu. Bagaimana masalah kesehatan mental kamu itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari kamu? Gimana tuh? Mungkin tentang percintaan, atau misalkan pertemanan, atau pembelajaran hidup kamu. Gimana tuh? Paling aku di sini mau menceritakan perihal pertemanan ya. Aku tuh dari kecil ditinggal orang tua aku kerja, mereka semuanya sejak aku di rumah sendiri. Kadang sama nenek aja ngerasa kesepian kan. Iya. Dari kesepiannya aku itu memang sih aku terbiasa. Cuma ketika aku kuliah aku ngerasa ada temen circle aku nih yang sekarang aku sebut ya. Boleh. Nama circle aku tuh 9 naga. Nah 9 naga ini tuh yang ngebuat aku ngerasa oh aku ternyata gak sendirian ya sekarang. Aku ada tempat ya, aku punya rumah kedua ya. Dari situ aku bersyukur banget karena ya akhirnya aku tidak kesepian lagi. Terus cuma pengaruh kehidupan sehari-hari ya aku keterbergantungan sama 9 naga ini gitu. Jadi kalau misalnya nggak ketemu dengan mereka, aku tuh kayak merasa duh aku sendiri lagi deh gitu. Tapi kalau ketemu mereka tuh kayak aduh ini nge-recharge energi banget gitu. Apalagi ketemu sama Preni sih, paling ketemu Preni dia yang sama dia tuh kayak ngecas istilahnya gitu kan. Boleh tahu nggak sih 9 naga tuh kenapa diartikan 9 naga, atau siapa aja sih anggota-anggotanya dari circle kamu yang bikin kamu ngerasa ini diri aku dan ini tuh bikin support system aku? Aku kenalin ya. Iya boleh banget yang dong. pertama nih, ini ketuanya tuh Preni, terus ada Dinda, ada Anastasia, ada Zikri, ada Amar, ada Eja, ada Serwin, sama aku sendiri ya. Jadi semuanya 9. Oke. Yang terakhir itu ada Hatan. Aduh, Hatan Amin aja sebut. Oke. Terus pertemuan kamu sama 9 naga itu tuh dimulai dari mana sih kalau boleh tahu? Nih, jadi awalnya tuh ketika masuk kuliah tuh aku cuma punya temen deket tuh 2, Hatan sama Natasha ini. Nah, terus bertambah lah, ada Preni, Aserwin sama Dinda. Terus bertambah lagi, ada Amar, Zikri sama Reja. Jadilah 9 orang. Itu tuh mengikuti alurnya aja gitu ya, tahap-tahap gitu. Jadi 9 naga gitu kan. Iya. Terus kalau boleh tahu kesendirian kamu tuh dari umur berapa sih sampai berapa sampai kamu menemukan 9 naga itu? Kamu mulai ngerasa sendiri tuh pas kapan? Jadi kecil banget sih, dari TK. Terus sebetulnya aku SMP tuh aku punya dari SD aku punya sahabat dekat SD 1. Terus SMP ada yang aku ngerasa ngelop lagi 1, nah 2. Nah yang sekarang paling berkesan tuh itu 2 itu namanya Serina dan satunya Salwa. Dan yang sekarang alhamdulillah ketemu 9 naga ini. Ya kalau misalnya dikatakan teman tuh ya teman banyak ya. Iya benar. Kalau disebut teman, tapi kayak yang ngerasa ngekop banget, yang menjadikan aku semangat dalam belajar dan kuliah tuh ya ini gitu. Karena mereka yang support. Iya betul. Nah kalau misalkan kenapa disebut 9 naga? Nah aku penasaran banget sih kenapa sih harus dibilang 9 naga tuh kenapa? Karena yang pertama kita 9 orang kan. Iya. Terus ada kalau nggak salah pernah dengar dari mana ya 9 naga grup itu loh. Pasti kayaknya orang-orang juga udah ini deh familiar dengan 9 naga. Nah mereka kan sukses, jadi kita kayak acuan 9 naga itu. Iya. Pantes. Itu jadi acuan kita untuk tujuan kita sendiri. Nah, betul. Keren banget sih, keren banget. Nah, kalau misalkan pertanyaan selanjutnya nih, momen bukan
kayak momen tertentu yang menjadi titik balik kamu tuh selain ketemu 9 naga tuh apa sih? Kayak titik balik kamu menjadi kembali pulih dari sembuh mental kamu tuh apa? Entah itu dapat pacar yang dapat support juga mungkin, atau dari kamu mulai suka pembelajaran ini jadi kamu giat, entah itu kamu kayaknya aku harus berubah nih dari sesuatu hal yang buruk ini, dari mental yang menurut aku tuh kurang bagus mungkin ya, kayak itu kurang baik dan aku tuh harus kayak gini gitu. Gimana? Mungkin ini deh, dari pergaulan aku yang bebas tadi ya, terus aku kan jelek banget lah pergaulan aku, udah disebut begajulan, udah iya tergolong begajulan. Nah terus dari ketemu sama sekolah ini, mereka alhamdulillah mereka udah kayak bagus kan, gak menjauh, tapi ngomongin yang baik, ngomongin pelan-pelan. Siapa yang gak lulu ya Bu ya? Iya. Kak, selama ini orang beranggapan orang bener, begajulan, terus ada orang yang mau merubah aku tapi dengan cara pelan-pelan. Iya. Ya gitu, tidak judge. Yang paling disuka dari 9 naga tuh ketika kamu berubah tapi dengan cara perlahan mungkin ya. Jadi kayak ini loh yang aku mau gitu, nggak harus memaksakan diri untuk aku harus berubah nih, aku harus berubah, nggak kayak gitu kan. Kita butuh support pelan-pelan sampai kita tuh walaupun mungkin masih belum berubah, tapi setidaknya kita punya support yang untuk ini loh yang harus kita lakuin, kesini loh jalannya gitu mungkin ya. Cara negurunya jadi kamunya pengen nge-improve diri aku. Iya betul, iya sih. Kalau misalkan udah dapet support yang bener-bener bikin kita kayaknya kita harus berubah deh, kayaknya itu hal yang kayak ini loh yang aku mau gitu. Karena kalau misalkan kita juga kadang capek ya kalau misalkan harus support diri kita sendiri juga, kita juga butuh orang lain untuk kayak Untuk aku tuh dorongan. dorongan gitu kan, biar oh ini loh yang positif, oh ini loh yang negatif gitu kan. Nah dari cerita tersebut, apa sih pesan yang kamu ingin sampaikan kepada orang lain yang mungkin mengalami hal yang sama kayak kamu? Yang pertama itu jangan pernah takut sendiri sih. Walaupun emang kita udah terlanjur bergantung sama orang lain, jangan pernah takut untuk sendiri. Terus yang kedua, ketika kita sudah punya nih teman yang nge-klop atau entah itu teman, entah itu pacar, nah kalau bisa jangan ketergantungan. Terus kamu juga harus mau dan mendengarkan omongan orang selagi itu positif. Tapi kalau misalnya itu menjadi sebuah pressure sih jangan ya. Tapi yang intinya difilter aja deh kalau ada omongannya. Kalau yang baik ya udah kita dengarkan dan kita berdiri. Bukan nggak ngejudge sih untuk yang kayak ada orang yang nggak suka sama kita, tapi lebih ke kayak kita memilih aja sih mana yang baik dan mana yang buruk. Kita memfilternya aja. Lebih memfilter. Nah mungkin terima kasih banyak ya Merlin udah ceritain tentang pengalaman kamu, tentang kesendirian kamu, ketemunya 9 naga, bikin kamu banyak supportnya, terus kayak bisa ngebedain mana positif dan negatif, cara untuk menjadi lebih baik dengan perlahan-lahan sama 9 naga itu teman-teman kamu. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mau ngedengerin podcast kita ini hari ini. Segini aja ya episode hari ini. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah mendengar, dan terima kasih Merlin. Thank you so much for Yo, mau say thank you karena sudah memberikan aku kesempatan di podcast ini. sama, terima kasih juga. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Bye bye. Apa ya? Nanti kita ada podcast lagi yang lebih menarik tau. Kembali jangan lupa ya nonton terus podcast kita. Dadah. Terus berjuang.